wabarakatuh. Saya Kneta Cynthia Devi, NPM 1717051024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas temu kembali informasi yang telah diberikan. Yang pertama, yaitu penjelasan mengenai vektor space model atau VSM. Jadi, vektor space model atau VSM itu sendiri merupakan model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara dokumen dan query yang mewakili setiap dokumen dalam sebuah koleksi sebagai sebuah titik dalam ruang. Dalam metode vector space model, dihitung weighted dari setiap term atau kata yang terdapat dalam semua dokumen dan query dari user. Term itu sendiri adalah kata atau kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Lalu, penentuan relevansi dokumen dengan query dipandang sebagai pengukuran kesamaan antara vektor dokumen dengan vektor query. Contoh representasi relevansi antara dokumen dan query dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Jadi, key merupakan query pembanding. Lalu ada D1 dan D2. Ini merupakan dua dokumen yang akan dibandingkan. Kemudian ada T1, T2, dan T3. Ini adalah tiga term yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, pada perhitungan VSM itu sendiri, digunakan pembobotan TF-IDF dan perhitungan nilai similarity dengan menggunakan quotient similarity. Lanjut ke TF dan IDF. Jadi, TF atau term frequency dan IDF inverse document frequency atau sering disingkat TF-IDF adalah suatu metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai term frekuensi atau TF dan inverse document frequency atau IDF pada setiap token atau kata di setiap dokumen dalam korpus. Secara sederhananya, metode TF-IDF ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen. Lalu, term frekuensi. Pada term frekuensi atau TF, semakin banyak frekuensi kemunculan dari kata tersebut, maka semakin besar pula nilai yang akan didapat. Dalam TF, terdapat beberapa jenis formula. Yang pertama yaitu TF biner atau binary TF. TF yang hanya memperhatikan pada suatu kata atau term ada atau tidak dalam dokumen. Jadi, apabila kata tersebut ada, maka akan diberi nilai 1, dan jika tidak ada, akan langsung diberi nilai 0. Yang kedua ada TF murni atau raw TF. Nilai TF diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term di dokumen. Jadi contohnya, jika muncul 5 kali kata yang dicari dalam suatu dokumen, maka kata tersebut akan bernilai 5. Kemudian yang ketiga ada TF normalisasi, yang menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah kata atau term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau kumpulan frekuensi term yang ada pada suatu dokumen. Kemudian yang keempat ada TF logaritmik, yaitu hal ini dilakukan untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi atau arti yang tinggi. Lalu IDF atau inverse document frequency. Jadi metode IDF ini merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana suatu term atau kata didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Berbeda dengan TF yang semakin sering frekuensi kata muncul maka nilainya semakin besar, IDF ini berkebalikannya, yaitu semakin sedikit frekuensi kata yang muncul dalam dokumen, maka makin besar nilai dari IDF itu. Lalu berikut persamaan dalam perhitungan TF-IDF dapat dilihat, di mana WTD
merupakan bobot term T pada dokumen D. Kemudian TFTD adalah total kemunculan term atau kata T pada dokumen D. Lalu D besar adalah total seluruh dokumen. Dan DFT merupakan total dokumen yang memiliki term atau kata yang dicari. Lalu berikut adalah contoh cara kerja TF dan IDF dari korpus dokumen. Jadi berikut ada contoh kasusnya menggunakan metode term weighting TF IDF. Jadi di sini ada contoh query yaitu gold, silver, truck, sehingga didapatkan query terms atau key, yaitu yang pertama gold, yang kedua silver, lalu yang ketiga truck. Kemudian untuk koleksi dokumennya sendiri, itu untuk dokumen 1 ada shipment of gold damage in fire, itu isi dokumen 1. Kemudian isi dokumen 2, delivery all silver arrive in a silver truck. Kemudian dokumen 3, shipment of gold arrive in a truck. Jadi jumlah dokumen ada 3. Untuk setiap query dan dokumen dalam koleksi tersebut dilakukan pemotongan string atau kata berdasarkan tiap kata yang menyusunnya, menghilangkan tanda baca, angka, dan stop word atau kata yang tidak penting. Setelah melalui proses tersebut, maka kata yang tidak penting seperti of, in, dan a pada ketiga dokumen dihapus, lalu di stemming sehingga didapatkan term-term atau dokumen term sebagai berikut, yaitu ada ship, gold, damage, fire, deliver, silver, arrive, dan truck. Tahapan proses di atas disebut pre-processing text. Kemudian, pada tahap selanjutnya, tiap dokumen diwujudkan sebagai sebuah vektor dengan elemen sebanyak term query yang terdapat dalam setiap dokumen yang berhasil dikenali dari tahap ekstraksi dokumen sebelumnya. Vektor tersebut beranggotakan bobot dari setiap term query yang dihitung berdasarkan metode term weighting TF-IDF. Jadi, di sini ada representasi term query pada ruang vektor. Ini ada gold, silver, dan truck. Kemudian ada jaraknya. Jadi, fungsi dari metode term weighting TF-IDF ini adalah untuk mencari representasi nilai dari tiap dokumen dalam koleksi. Dari sini akan dibentuk suatu vektor antara dokumen dan query yang ditentukan oleh nilai bobot term query dalam dokumen. Kemudian, semakin besar nilai perhitungan bobot yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat similaritas dokumen terhadap query. Contohnya yaitu untuk perhitungan bobot W, term query silver, term kata query silver dalam dokumen 2, yaitu delivery of silver arrive in a silver truck, jumlah kemunculan term silver ada 2 kali, maka nilai TF sama dengan 2. Pada kata delivery of silver, 1 kata, arrive in a silver, 2 kata truck, maka terdapat 2 kata silver pada dokumen 2, sehingga nilai TF sama dengan 2. Kemudian, total dokumen yang ada di koleksi sebanyak 3, D sama dengan 3. Dari ketiga dokumen dalam koleksi, term silver muncul pada dokumen 2 saja, sehingga total dokumen yang mengandung term silver adalah 1 dokumen, sehingga nilai DF sama dengan 1. Sehingga dapat diperoleh nilai bobot term silver pada dokumen 2, yaitu 2954. Di sini ada nilai TF. Pada contoh perhitungan bisa dilihat nilai TF 2, kemunculan katanya, lalu jumlah dokumen ada 3. Lalu nilai DF-nya itu hanya 1, karena dalam 3 dokumen hanya terdapat kata silver pada 1 dokumen. Maka dihasilkan bobot pada term silver yaitu 2954. Dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut, dapat dilihat pada tabelnya.
nilai bobot W untuk setiap term pada query dalam masing-masing dokumen. Jadi di sini key ada gold, silver, dan truck. Kemudian untuk TF-nya sendiri, gold pada dokumen 1 bernilai 1. Kemudian nilai TF gold pada dokumen 2 0 karena tidak ada. Lalu pada dokumen 3 nilai gold 1. Kemudian untuk silver hanya ada pada dokumen 2 yaitu muncul sebanyak 2 kali. Kemudian untuk truck TF-nya bernilai 1 semua. Dan dia muncul pada ketiga dokumen namun hanya 1 kali. Kemudian DF-nya bisa dilihat. Ini muncul 2 kali jumlahnya, kemudian hanya ada pada 1 dokumen untuk silver. Untuk gold ada 2 dokumen, yaitu pada dokumen 1 dan 3. Kemudian untuk truck ada pada setiap dokumen. Nah, ini untuk yang silver, untuk bobotnya bisa dilihat seperti perhitungannya sebelumnya, yaitu hasilnya 2954. Nah, kemudian di bawah bisa dilihat nilai bobot dari setiap dokumen, yaitu untuk dokumen 1 1176, kemudian untuk dokumen 2 4130 dan dokumen 3 2354. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.